Haleluya. Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, amin. Kalau kita semua masih ada, masih diberikan kesempatan di tempat ini, kita percaya karena suatu anugerah Tuhan. Amen. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Amen. Tidak ada kesempatan lagi. Hari ini adalah kesempatan terbaik Anda mendengar kebenaran firman Tuhan. Amen. Jika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, buka hati dan bertobat. Amen. Firman Tuhan berkata dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. 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 Saya mau katakan, hari-hari ini kita lihat apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Kita dihadapkan dengan namanya virus corona. Harusnya kita sebagai manusia, kita koreksi, kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan datangkan penyakit ini di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan cuma di satu negara, tapi seluruh bumi Tuhan datangkan penyakit ini. Dan kita yang ada di desa Pondos bersyukur kalau firman Tuhan juga datang di tempat ini. Masih ada anugerah Tuhan, masih ada kemurahan Tuhan, pintu kemurahan Tuhan masih terbuka untuk desa Pondos ini. Amin. Saya mau katakan, kita bisa lihat yang terjadi. Baru-baru ini kita mendengar di kota Manado ada longsor, ada gempa bumi, ada banjir. Tapi di tempat ini, coba kita lihat, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Mari pergunakan setiap kesempatan yang ada. Saya mau katakan, di Nusa Tenggara Timur, waktu beberapa bulan yang lalu ada tim bersama juga tim dari kami New Life Community, New Life Generation yang ada pergi. Salah satu utusan adalah Randiran Sulangi, dan di sana ada satu pendoa mengatakan bahwa Tuhan akan tunggal balikan Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa bulan kemudian kami mendengar, seminggu yang lalu kira-kira kami baca berita, Tuhan bekerja di Nusa Tenggara Timur, NTT. Ternyata Tuhan juga punya tanda-tanda. Jadi bagi semua masyarakat yang ada di desa ini, Tuhan pakai hamba Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk kita semua bertobat, berbalik dari setiap kehidupan kita yang jahat. Kita boleh tahu, tadi yang bersaksi adalah hamba Tuhan tamatan Sekolah Alkitab Palembang. Kami adalah orang-orang sebenarnya yang tidak pantas, kami tidak layak, kami sampah masyarakat. Kalau saya mau bersaksi, saya tidak jauh tipis dengan hamba Tuhan yang tadi. Kenapa saya mau katakan? Anda pasti kaget. Yang berdiri di tempat ini adalah orang yang najis, orang yang kotor, orang yang tidak pernah dianggap. Saya punya latar belakang, saya hidup di dalam dunia kegelapan. Singkat cerita, waktu saya masih muda, waktu saya berumur masih kelas 3, kelas 4 SD, saya dilecehkan oleh 2 orang pria. Singkat cerita, bertumbuh saya timbul akar pahit. Akhirnya kelas 3 SMP, saya mempunyai suatu penyakit yang aneh di dalam kehidupan saya. Saya akhirnya bukan suka laki-laki, saya suka perempuan. Karena apa? Karena ada akar pahit, disakiti oleh laki-laki. Harusnya perempuan seperti saya dihargai, dijaga. Tapi yang dilakukan malah sebaliknya. Mereka melecehkan saya waktu saya masih kecil. Akhirnya kehidupan saya hancur. Saya kenal yang namanya seks bebas, dunia malam, jadi penari striptis, narkoba, pesta pora, miras. Hari-hari kita bikin hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu mau tahu setiap kehidupan kita. Kehidupan yang itu adalah kehidupan yang saya tidak inginkan. Tapi karena ada akar pahit yang timbul di dalam kehidupan saya, masa depan yang buruk. Orang tua cuma bilang status Kristen, tapi Kristen KTP. Nyanda ada pernah perhatikan anak, nak pernah lihat anak, cuma bingung bajudi, kasana kamari. Akhirnya tuh anak orang sebeking suka, orang tua ndak tahu. Dan di situ DP pertemuan jadi tidak baik. Singkat cerita, akhirnya tawaran datang dari Jakarta di dalam hidup saya. Saya terima. Tapi di mana ada satu titik Tuhan tegur kehidupan saya. Tuhan datang dengan suara Tuhan yang sangat luar biasa. Hai anakku, jika engkau tidak bertobat, maka semua keluargamu akan aku binasakan. Tuhan memperlihatkan kematian orang tua saya. Dan saya menangis, saya bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan Tuhan mau kasih, Tuhan boleh ambil kita pe orang tua, asal tapi orang tua bertobat. Luar biasa Tuhan. Saya akhirnya dibawa oleh Tuhan
boleh dipenjarakan oleh Tuhan, boleh sekolah Alkitab. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya katakan, saya tidak membanggakan latar belakang saya, tapi yang berdiri di tempat ini adalah sampah, tapi karena kasih anugerah dimenangkan oleh Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup mengubah kehidupan kita. Polisi penjara tidak sanggup mengubah kita. Torang pe mama, torang pe papa, tidak sanggup. Cuma kasih Yesus yang dapat merubah kehidupan kita. Saya bersaksi, layaknya saya bersaksi. Mungkin ada di desa ini kehidupannya hancur sama-sama seperti kami. Mungkin hidupnya hari-hari minum, berrokok, pesta pora. Dia pikir kehidupan sudah hambak. Tapi saya mau katakan, ada kesempatan bagi Anda, ada kesempatan bagi Anda, ada kesempatan bagi Anda. Amen. Kalau Anda buka hati, datang untuk bertobat. Saya katakan sekali lagi, hari ini adalah hari yang jahat. Tuhan, kalau manusia itu sudah mendengar, dia boleh pakai alam untuk memusnahkan kehidupan kita. Beberapa tahun lalu, ribu tahun lalu, ada seorang keluarga bernama Nabi Nuh. Mereka bersama keluarga saat di Nuh membangun Batra, banyak orang bilang dia gila. Mungkin orang ini yang Bataria, ada orang bilang so gila. Mana bilang bertobat, so kerajaan surga semua datang. Nyanda datang. Firman Tuhan di gereja turun dengar, oh bertobat jo, jangan semua kiamat. Nyanda datang. Tapi saya katakan, pastikan, kalau Tuhan so katakan dalam firman Tuhan dia semua datang, dia pasti datang, dia genapi. Amin. 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 Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Ada orang, kalau dia dia nak dengar, dia ajar, dia pukul. Tuhan itu pengasih, tapi dia juga Allah yang murka terhadap dosa manusia. Saya lanjutkan tadi, beberapa ribu tahun lalu ada satu keluarga yang membangun Batra, dan keluarga itu dikatakan mereka gila. Bahkan orang-orang masyarakat di kota itu, mereka sering berbicara ini Nuh so gila. Tapi apa yang Tuhan nyatakan? Yang cuma selamat ini cuma keluarga Nuh. Karena apa? Cuma keluarga Nuh yang merespon firman Tuhan. Orang kira tuh firman Tuhan itu cuma main-main. Saat itu Tuhan sakit hati karena manusia pada zaman itu semua berdosa. Tuhan masih kasih kesempatan. Waktu Nuh bangun Batra, Tuhan kasih kesempatan. Tapi apa yang terjadi? Manusia itu keraskan hati. Nyanda ada yang manusia yang masuk, malah binatang-binatang yang masuk di dalam Batra. Coba pikir, binatang saja dengar firman Tuhan. Orang manusia, orang tak ada hati. Bagi siapapun istri-istri yang ada bahugel, saudara laki masih bahugel, hati-hati bertobat. Laki-laki simpang-simpang perempuan, piara-piara perempuan bertobat. Saya mau katakan, persinahan itu bukan cuma lagi bilang orang ambil orang pelaki, orang pebini. Anak-anak muda yang tidak hidup di dalam kekudusan, yang belum menikah, sebaku-baku dia sama-sama dengan laki-laki, dikatakan persinahan, bertobat. Tuhan bilang, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Saya mau kesaksian, waktu saya dimenangkan Tuhan, kita masih baroko. Maaf, orang yang masih baroko di sini. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Waktu itu kita di lantai 3 di Pastori di Jakarta. Kita bilang begini, kita menghadap langit, kita tantang tuh Tuhan. Tuhan, banyak pendoa apa kita bilang ngana mau dipakai luar biasa. Ngana akan dipakai Tuhan untuk jadi suara kebenaran. Ngana Tuhan akan pakai. Tapi apa yang terjadi? Nah, ada yang terjadi pak kita pediri. Saya saksikan. Boleh kalian bilang saya gila, tapi saya dengar suara dari langit. Dia katakan suara cuma singkat, dia bilang, anakku, kalau kita mau pakai pengana, bagaimana sedangkan ngana itu penuh asap kotor? Tuhan itu berdiam dan tompe hati. Jadi kalau orang masih kotor, bagaimana itu Tuhan yang suci, yang kudus mau berdiam pada dalam hati? Apalagi tuh cerita-cerita orang, tuh sirik-sirik orang, tuh masih ada akar pahit, dendam, pak keluarga, pak tetangga. Hati-hati, buang semua itu. Firman Tuhan bilang, orang yang iri hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang yang iri hati itu bahaya.
baku-baku sejatung orang, baku-baku sebakalai orang. Jadi itu mama-mama di tempat ini hati-hati. Kalau mau bawa cerita jaga tuh mulu. Jangan orang mau bawa cerita orang. Kalau orang tak lihat yang mata kepala sendiri. Cukup orang jadi pendoa aja for orang. Karena orang pediri belum tentu betul. Mungkin ada tuh preman-preman di sini. Mungkin ada tuh perampung sama dengan kita. Berdoakan for orang supaya orang Tuhan jamah, Tuhan selamatkan. Jangan mau bilang, oh dia perampung nakal, oh dia sana preman, kurang begitu dia pekerja. Berdoa, Tuhan mau orang ada kasih. Saat kedatangan Tuhan, Tuhan cuma cari di dalam firman Tuhan iman, pengharapan dan kasih. Cuma 3 hal ini. Yang paling terbesar adalah kasih. Jadi hati-hati kalau orang nak ada kasih. Orang membenci, orang membaca cerita orang, hati-hati. Nak mau masuk kerajaan sorga, biar ngana rajin masuk gereja, ngana rajin kasih perpuluhan. Mar kalau ngana hidup, ngana mengampuni, ngana mengasihi, ngana ada kasih. Tuhan bilang ngana ada tempat di dalam kerajaan sorga. Dengar baik. Jangan cuma orang masuk gereja. Oh udah paling kita lebih rajin masuk gereja. Dia nak masuk gereja. Mar kalau ngana ada hakimi pada dia, nyanda. Tuhan bilang, nyanda nak dapat tanpa. Percuma dengan anak gereja. Kalau nggak hidup cuma hari-hari cerita orang, hari-hari hakimi orang. Biar nggak ada orang liar rohani sekali di gereja. Mereka nggak ada hidup, nak berkenan Tuhan paling tahu nggak ada hati. Jadi orang semua koreksi orang diri saat ini. Firman Tuhan datang, dia bilang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat dari persinahan, mestapora, mabuk-mabukan, segala jenis kejahatan, baroko, minum, saya berhenti. Kalau ada ini hati dah kena, jangan keraskan hatimu. Amen. Jangan nanti so mati, jangan nanti so keras, baru menyesal. Kalau Tuhan mau pukul, masih bersayang kalau dia masih sakit. Kalau dia kok biasanya minta maaf bagimu. Bersyukur kalau masih dia mau pukul kau sakit. Mar kalau dia pukul langsung saya mati, soalnya tidak ada maaf bagimu. Soalnya ada tempat di kerajaan sorga. Ingat baik, firman Tuhan datang saat sore hari ini saya mau katakan, sorga itu nyata, neraka itu kekal. Jadi jangan orang anggap enteng firman Tuhan. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, boleh lihat sekarang lagi gencar di TV-TV. Nado banyak preman bertobat. Karena apa? Karena apa? Dorang semuanya dapat tegur dari Tuhan. Dorang semuanya dapat suara dari Tuhan. Kalau dorang nak bertobat mau mati. Tapi kalau dorang bertobat, Tuhan bilang Tuhan masih kasih kesempatan. Jadi orang-orang yang seperti ini, kenapa orang boleh ada di desa ini? Berarti ada yang Tuhan mau kerjakan di desa Pondos ini. Ada yang Tuhan mau lakukan untuk desa Pondos. Jadi ingat baik-baik, jangan main-main. Jika engkau mendengar suara Tuhan saat sore hari ini, jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Suara firman-Mu telah dibentangkan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah selesai berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau menjamah setiap hati mereka yang keras Tuhan. Jamah Tuhan. Haleluya. Jika ada hati yang keras, Haleluya. buka saat ini. Haleluya. Makasih. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi Tuhan. Glory. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah berbicara saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau hadir dan berbicara dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di sorga. Semua masyarakat yang ada, yang mendengarkan kebaikan Tuhan, yang mendengarkan suara ini, yang mendengarkan suara pertobatan, mari respon panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Maka dari itu Bapak Saudara, saya mau katakan saat ini, yang di sebelah sana, mari ambil sikap hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa virus corona ini terjadi? Seakan-akan umat manusia dipaksa Tuhan untuk mencari Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama
Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, selagi masih bernafas, selagi masih bergerak, selagi masih sehat, mari datang cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Kita akan pujian ini. Buka hati, Terima kasih Tuhan. Yang di sana Bapak Ibu berbahagia. Tuhan berdiri semua. Yang sudah sana balik balik. Kalau datang ke rumah, kalau esoknya pergi kopi bahagia. Yang berbicara saat ini adalah Yesus Kristus. Tuhan berbicara untuk masyarakat kesehatan. Oh kalian tidak mau Tuhan. Saudara, mujizat itu akan terjadi ketika kita membuka hati untuk Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kalau dulu dia bisa sembuhkan, mujizat bisa terjadi. Yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Ya, itu mustahil untuk saat ini, untuk sore hari ini. Mari angkat tanganmu. Yang sakit, angkat tanganmu tinggi-tinggi, menandakan bahwa engkau tidak bisa hidup. Terus kita akan pujian ini. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sama, dalam nama Yesus. Tuhan sementara kerja Bapak Ibu. Tuhan sementara bekerja di tempat ini. Kami cuma suara, tetapi kuasa itu adalah datang dari Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan. Opa, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu berdebar. Buka hati, jangan lembut. Ku buka hati untuk
Sama-sama Bapa di sorga, sama-sama Allah kekasih yang ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, yang membutuhkan kekuatan kuasa Tuhan menjamah hati kami. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan jamah, Tuhan jamah, jamah. Buka hati, buka hati, kejamahanmu, kecerahanmu, di hadiratmu, kau jamah, jamah, jamah dalam nama Yesus, jamah. Di apamu, buka hati. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu renyahmu, buka hati, buka hati, yang bersih percaya tuh di hadiratmu. Percaya akan firman Tuhan, lakukanlah yang firman Tuhan hendaklah engkau bertindak Membayaki Tuhan selanjutnya hamba diberikan hamba diampuni Tuhan hamba oleh Tuhan. Terima kasih Yesus nama terima kasih berikan ampun kami lepaskan Tuhan saya kami lepaskan Tuhan berikan baik terima kasih di hadiratmu, kau